Qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua hingga pada malam hari ini. Dengan izin dan pertolongannya kita bisa berjumpa, bermuajahah, mujalasah dalam majelis yang penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Masih di hukum makmum masbuk ya. Makmum masbuk yang kemarin nomor 1 yaitu idraku fadilatil jamaah. Makmum masbuk yang hanya mendapatkan fadilahnya jamaah saja dan tidak mendapatkan hukum-hukumnya jamaah. Kemarin sudah dibahas yaitu ketika kita mengikuti imam sedangkan imam sudah tahiyat akhir ya. Atau imam sudah sujud rakaat terakhir ya. Kita kan ya ikut sujud, ikut duduk di antara dua sujud, ikut sujud kedua, ikut tahiyat akhir sampai selesai imam salam, kita kayak memulai sholat dari awal lagi. Jadi sujud kita secara hukum sholat nggak dihitung gitu ya. Jadi bisa jadi sholat subuh sujudnya menjadi 6 kali gitu ya. Sujudnya 6 kali. Tapi hanya dihitung 4. Itu tidak termasuk hitungan yang berhubungan dengan hukum jamaah. Tapi hanya mendapatkan pahalanya jamaah. Ya toh, kita datang imam sudah sujud di rakaat terakhir. Apalagi kita datang imam sudah menjelang salam. Karena kita takbir ikut gitu aja mendapatkan pahalanya jamaah, tapi tidak mendapatkan hukum-hukumnya jamaah. Yang kedua, idraku hukmil jamaah wa ma yatarattabu 'alaiha. Yang kedua, ini bahas yang mendapatkan hukum-hukumnya jamaah. Itu ya di luar itu. Al-muradu bi idraki hukmil jamaah subutul ahkamil mutarattibati ala i'tibarihi mu'tamman bil imam kasujudihi lisahwil imam wa kasolatihi al-jum'ah rok'atain. Jadi yang dimaksud dengan mendapatkan hukum-hukumnya jamaah, ya dia tidak hanya sekedar pahalanya, tapi ketika mengikuti itu ikut dihitung. Sehingga ketika imamnya nanti sujud sahwi, ya kita ikut sujud sahwi. Kalau yang tadi kan enggak ya, yang awal tadi, yang tahiyat akhir tadi ya. Ya, ini yang mendapatkan hukum-hukumnya jamaah. Wa adharu aqwalil ulama
anna hukmal jamaah la yasbutu illa bi idraki rokaatin kamilatin ma'al imam. Ulama sepakat ya, atau menurut pendapat yang paling kuat, yang dimaksud mendapatkan hukum-hukum jamaah, maka si makmum itu harus mendapatkan 1 rakaat full, 1 rakaat penuh. 1 rakaat itu berarti ya dari takbirnya, kemudian iftitahnya, fatihahnya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, ya, duduk di antara 2 sujudnya, kemudian sujud kedua, namanya kan 1 rakaat full. Karena tagnya berbunyi man adroka rokatan minasolah fakot adroka solah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka itu adalah mendapatkan 1 sholat. Artinya 1 rakaat itu menjadi dihukumi mendapatkan hukumnya jamaah. Lah terus mendapatkan 1 rakaat itu bagaimana? Mendapatkan 1 rakaat itu bagaimana? Apakah harus mendapatkan takbirnya imam, atau mendapatkan fatihahnya imam, atau mendapatkan surat selain fatihahnya imam, atau mendapatkan rukuknya imam, atau mendapatkan iktidalnya imam, gitu ya. Yang dapat 1 rakaat itu gimana? Ikhtalafa ahlul ilmi fil qadril ladzi yakunu bihil makmum mudrikan ar-raq'ah muqtadan biha ma'a imamihi ala qaulain. Si makmum dihitung mendapatkan 1 rakaatnya imam. Ulama berbeda pendapat, ada 2 pendapat. Si makmum dihitung mendapatkan 1 rakaatnya imam, itu gimana? Maka ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, tudrikur raq'ah bi idrokir rukuk ma'al imam. Ini pendapat pertama, pendapat yang sering kita lakukan ya. Mendapatkan rakaat itu minimal kita mendapatkan rukuknya imam. Jadi kita yuk baru takbir gitu, imamnya ruku Allahu Akbar, terus kita ikut ruku Allahu Akbar. Maka menurut pendapat yang pertama, ini si makmum ini mendapat 1 rakaat. Rakaat yang bareng sama imam itu dihitung 1 rakaat. Sehingga kita mendapatkan rukuknya imam itu di rakaat keberapa kan itu? Kalau mendapatkan rukuknya imam itu di rakaat pertama, berarti ya sudah nggak nambah sama sekali. Kalau mendapatkan rukuknya imam itu di rakaat kedua, berarti tinggal nambah 1 rakaat itu. Mendapatkan rukuknya imam itu di rakaat terakhir, ya tinggal baru dihitung 1 rakaat, tinggal sholat apa, nambahi berapa. Artinya ketika rukuk dapat 1 rakaat itu pendapat yang pertama. Ini pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama, termasuk di dalamnya a'immatul arba'ah, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali ya. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan yang lain. Mereka berpendapat seperti itu. Dan mereka berdalil, ya ada 7 dalil ya. Yang digunakan, mereka ada 7 dalil. Di antaranya yang pertama adalah hadis Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, man adroka rok'atan minas sholati fakot adroka sholah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat, maka dia mendapatkan 1 sholat. Lah mereka memberi makna yang dimaksud rakaat adalah ala annal murad ar-ruku. Man adroka rok'ah, barang siapa mendapatkan 1 rakaat, yang dimaksud adalah rakaat itu dihitung mulai ruku. Dalil selanjutnya, wa ayatu hadzal hamli bi riwayati Ibni Huzaimah, yang menguatkan ini adalah hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Abu Hurairah dengan menggunakan kata man adroka rokatan minas sholat qabla ayyukimal imam solbah fakot adroka. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholatnya imam, maksudnya sebelum imam bangun dari ruku.
sebelum imam bangun dari rukuk, maka dapat 1 rakaat. Fadalla ala anal murad birrok'ah ar-rukuk. Berarti yang dimaksud dengan rakaat adalah rukuk, rokaat, gitu ya. Rokaat, rukuk, rokaat, berarti 1 rokaat itu 1 rukuk. Ya. Kemudian apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu', Nabi mengatakan, idza ji'tum ilas sholah, kalau kamu datang untuk sholat, wa nahnu sujudun, dan aku sujud, kata Nabi, fasjudu, maka langsung ikut sujud, wala ta'uddu hasai'an, dan tidak dihitung rakaat. Kalau kamu sholat dan aku sedang sujud, langsung ikut sujud, tapi tidak dihitung 1 rakaat. Waman adroka rok'ah fakot adroka sholat. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, berarti mendapatkan 1 sholat. Berarti di luar sujud, berarti ruku'. Apalagi yang paling jelas adalah hadis Abu Bakrah. Hadis Abu Bakrah, riwayat Imam Bukhari dan yang lain. Yang Abu Bakrah itu datang ke masjid, baru masuk pintu masjid, melihat Rasulullah sudah ruku'. Maka Abu Bakrah ruku' dari pintu masjid. Dan kemudian masuk ke shop itu jalan sambil ruku'. Ya. Jadi, Nabi sudah ruku', Allah Akbar ruku'. Terus jalan gitu ya, sambil ruku'. Masuk ke barisan. Masuk ke barisan. Ketika selesai sholat, Rasul nanya, ya, siapa tadi yang dari belakang gedebuk-gedebuk sudah ruku' itu, gitu ya. Abu Bakrah menjawab, saya ya Rasul. Nabi kemudian berkomentar, zadakallahu harson wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan kesemangatanmu, tapi besok lagi jangan kau ulang. Tapi Nabi tidak menyuruh Abu Bakrah suruh mengulang sholatnya. Berarti 1 rukuk mendapatkan 1 rakaat. Bahkan rukuknya sejak dari pintu ya. Rukuknya sejak dari pintu. Qalu huwa dhahir fi anahu iqtadabiha. Ini jelas, sangat jelas. Walam yu'mar bi idatatiha, dan Nabi tidak nyuruh untuk mengulangi sholatnya. Wala yumkinu anahu qara al-Fatihah fiha. Enggak mungkin Abu Bakrah itu baca Fatihah wong ruku' aja dari pintu kok ya. Wa amma qalu fala ta'ud, jangan diulang fa nahyun anid dukhul fi shalah qabla bulughi shop. Yang tidak boleh mengulang itu jangan lagi mengulang ruku' dari pintu ya. Jadi ya kalau belum sampai shop jangan takbir dulu gitu. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar mengatakan, idza ji'ta wal imam raqi' fa wada'ta yadaika ala rukbataika qabla ayarfa'a ra'sah faqad adrakta ya. Dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, apabila kamu datang dan imam kok sedang rukuk ya, maka taruhlah kedua tanganmu di kedua sikumu sebelum imam mengangkat kepala, maka kamu dihitung 1 rakaat. Kemudian dalil yang ke-6 dari Zaid bin Wahab ya, dia mengatakan kharastu ma Abdullah bin Mas'ud, aku pernah keluar bersama Abdullah bin Mas'ud min darihi, dari rumahnya Abdullah bin Mas'ud, ilal masjid, menuju masjid. Falamma tawassatna al masjid raka'al imam. Kata Zaid bin Wahab, ketika kita sampai tengah-tengah masjid ya, aula tengah itu, imamnya ruku'. Fakabara Abdullah tsumma raka'a wa raka'tu ma'a. Kata Zaid bin Wahab, Abdullah bin Mas'ud ruku' di tengah, belum sampai shop itu di tengah-tengah masjid, aku pun ikut ruku'. Tsumma masyaina raqi'aini hatta intahaina ila shop. Hingga kami berdua itu berjalan sambil ruku'. Berarti yang dialami kayak gitu bukan hanya Abu Bakrah, ternyata Ibnu Mas'ud juga bersama-sama Zaid bin Wahab. Tapi ini tidak dari pintu, dari tengah. Jadi ruku' gitu terus jalan gitu sambil ruku' gitu ya. Jadi wa masyaina tsumma masyaina raqi'aini hatta intahina ila shaf. Kami berjalan sambil ruku' hingga sampai shaf. Hatta rafa'a al-qaum ru'usahum. Hingga dalam kasus itu banyak
orang yang rukuk itu pada ngangkat kepalanya gitu, karena heran terhadap dua orang itu. Kan kayak balapan jalan sambil rukuk berdua itu kan lucu gitu loh. Kata perawinya itu mengatakan banyak orang itu yang rukuk itu sambil gini, ono apa tuh kayak gitu, mungkin begitu ya. Iya. Falamma qada al-imam as-shalah kumtu ana wa ana ara lam udrik. Ketika sholatnya sudah selesai, imam sudah selesai, maka aku berdiri dan aku mengatakan wa ana ara lam udrik. Aku menganggap bahwa itu tidak dianggap satu rakaat. Jadi ketika imam salam, aku atau kami berdua, aku sendiri nih Zaid bin Wahab berdiri nambah satu rakaat. Fa'akhadha biyadi Abdullah fa'ajlasani. Dan Abdullah bin Mas'ud tadi yang berjalan rukuk bareng aku itu dia malah salam. Ketika aku berdiri malah aku ditarik suruh duduk, suruh membaca salam. Waqala innaka qad adrakta, kamu itu sudah selesai sholatmu, enggak usah nambah lagi. Ini jelas banget itu ya. Jelas banget bahwa mendapatkan rukuk adalah mendapatkan satu rakaat. Yang ketujuh, hadis Abu Umamah bin Sahal. Hadis dari Abu Umamah bin Sahal. Beliau berkata, Ra'aitu Zaid bin Sabit dakhulal masjid. Aku melihat Zaid bin Sabit masuk masjid. Wan nasu ruku', dan para jamaah sudah rukuk. Famasya hatta amkanahu alla yusila ila sof wa huwa raqi. Sehingga dia berjalan dan hampir-hampir tidak dapat disop, dia rukuk. Fakabbara faraka'a, maka kemudian takbir dan rukuk. Tumadaba wa huwa raqi, dia kemudian menyusul sop dalam keadaan rukuk hatta wasala sop, hingga sampai sop ya. Dan itu dihitung satu rakaat. Maka pendapat yang pertama ini jumhur ulama mengatakan dapat satu rakaat bagi makmum masbuk itu adalah minimal ketika mendapatkan rukuknya imam. Kalau lebih dari itu, maka sudah tidak dihitung. Misalnya mendapat sudah iktidal, maka nggak dihitung. Misal, cuk gitu tuh, udah rukuk. Sampai sop, sana sudah iktidal. Terus Allahu Akbar, ikut rukuk misalnya, tapi sudah nggak bareng imam, maka ini nggak dihitung satu rakaat. Meskipun kita sudah rukuk dan iktidal. Alangkah baiknya kalau begitu, kita ya Allahu Akbar, nggak usah rukuk gitu ya, ikut sujud aja supaya tidak dihitung satu rakaat sudah jelas itu. Pendapat yang kedua, la yuqtadu bi raq'ah allati la yaqra'u fiha al-masbuk al-Fatihah khalfal imam. Tidak dihitung satu rakaat ketika makmum itu tidak membaca Fatihah lengkap di belakang imam. Jadi baru dihitung satu rakaat kalau dia bisa membaca Fatihah genep. Kalau enggak maka belum dihitung ya. Ini mazhab Imam Bukhari, mazhab Ibnu Hazm ya, Taqiyuddin As-Subuki ya, dan juga dari kalangan Syafi'iyah yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani ya, kemudian Al-Alamah Al-Muallimi Al-Yamani ya, dan yang lain mengatakan bahwa dihitung satu rakaat ketika makmum itu masih bisa membaca Fatihah secara lengkap. Dalilnya adalah satu, yaitu hadis riwayat hadis yang sahih ya. Nabi mengatakan begini, idza sami'tumul iqamah famsu ila shalah. Apabila kamu mendengar iqamah, maka berjalanlah untuk menuju sholat. Walaikum bisakinah, dan kamu nyantai ya. Wal wikor, tenang. Walatusri'u, dan jangan tergesa-gesa. Fama adrakum fasollu wa ma fatakum fa'atimu. Yang kamu dapat ya ikuti, yang enggak kamu dapat ya nanti sempurnakan sendiri. Qalu faman adraka ruku' faqad fatathu al-waqfatu wa qira'atu umil Qur'an. Ketika hanya mendapatkan ruku', maka berarti tidak bisa mendapatkan bacaan Al-Qur'an. Wa kilahuma fardun. Yang baca Al-Qur'an atau Fatihah itu adalah fardu, la tatimu shalah illa bihi. Tidak sempurna salat kecuali dengan Fatihah. Wa huwa ma'murun binasi kalami Rasulillah. Dan itu adalah termasuk nas
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Biqodoi ma sabaqahu wa itmami ma fatahu, wajib mengganti yang tidak dibaca. Maka di sini berarti harus mendapatkan satu Fatihah. Adapun hadis yang mengatakan man adroka rokatan minas sholah faqad adroka sholah, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat berarti mendapatkan sholat, bahwa hakun, dan ini benar, bahwa hujjatun alaihim, justru untuk membantah mereka. Kenapa? Li'anahu ma'adzalika la yaskutu anhu qada'u malam yudrik minas sholah bila khilaf. Ya, jadi tidak gugur, tidak mengganti kalau memang dapat satu rakaat. Walaysa fil hadis anahu in adrokar ruko fakot adrokal waqafah. Ini bukan rakaat itu ya beda dengan ruko gitu. Kemudian amma ziyadatu qabla ayyukimal imam solbah falatasihu. Amma ziyadatu qabla ayyukimal imam solbah falatasihu. Wa ghayatul amri ayakunu ahadur ruwat tawaham ana maknal hadis man adroka mal imam ar-ruku' faqad adroka raq'ah fazada hadhihi ziyadah tafsiran fi za'mihi wa qad jawaza ba'dhum an takuna min ziyadati zuhri. Jadi tentang mendapatkan rukuk ternyata adalah suatu tambahan dari perawi ya. Maka apalagi hadis Abu Bakrah tidak bisa buat hujah, kata orang yang berpendapat yang kedua ini, li'anahu laisa fihi anahu ijtazza'a bitil karokah wa anahu lam yakdiha. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang kuat bagaimana? Yang kuat bagaimana? Kalau yang kita amalkan, yang sudah amalkan adalah pendapat yang pertama, ya, dapat rukuk, dapat satu rakaat. Ar-rajih fil mas'alah, yang rajih di dalam masalah ini adalah ba'da mutali'ati adilatil fariqain, ketika dua dalil dari dua pendapat dari dua golongan telah dibahas, ya, falladzi yudhiru li anna adilatal jumhur la yutma'anna bimisliha ila isqati ruknail qiyam wa qiraatil Fatihah. Memang dalilnya jelas, tapi kata penulis, kok sholat kok meninggalkan dua rukun kok bisa jadi satu rakaat ya. Dua rukun kan rukun berdiri dan rukun Fatihah ya. Meninggalkan dua rukun ya, gitu ya. Wal aslu baqa'un nusus ala umumiha. Wastighalu dhimmah bisolati kamilah. Ya, tapi la yumkiru anna lil qaul bil idraki kuat lirihabi jama'atin min ulama'i sahabah ilaihi. Akan tetapi yang berpendapat itu adalah ulama-ulama dari kalangan sahabat juga. Jadi pendapatnya sangat-sangat kuat itu ya. Fala lauma ala man qawiya indahu dzalik. Tidak boleh kita mencela pendapat yang kuat seperti itu. Wa amma ana fala azalu mutawaqqifan. Tapi penulis mengatakan aku masih tawakuf ya, masih tawakuf. Wa aro anna man dakhala fawajadal imam roki'an. Menurut penulis Abu Malik Kamal bin Said Salim, kalau menurut saya gitu si penulis, untuk keluar dari perkhilafan ulama, menurut saya barang siapa yang datang menjadi makmum masbuk kok mendapatkan imam kok rukuk, menurut saya yantadhiru hatta yarfa'a min ruku'ihi. Menunggu agar imam itu i'tidal dulu. Sumayat kulu ma'ahu, kemudian kita ikut takbir setelah imam i'tidal. Kemudian ikut sujud. Khurujan minal khilaf wahtiyaton lidinihi. Kemudian untuk supaya keluar dari ikhtilaf dan hati-hati di dalam urusan masalah agama. Ini menurut pendapat Abu Malik Kamal bin Said Salim ya, karena dua pendapat yang dalilnya sama-sama kuat, maka menurut Abu Malik Kamal bin Said Salim, ketika kita kok jadi jangan ngoyak rukuk malahan itu ya, jangan ngoyak rukuk. Jadi ya santai aja. Kalau kita memang masbuk ya udah, imam rukuk biar aja. Ketika i'tidal baru kita mengikuti. Karena kalau sudah i'tidal kita mengikuti kan nggak dihitung. Rakaat awal itu nggak dihitung. Ya nanti kita tinggal menambah berapa rakaat yang kita dapat.
Akan tetapi kalau memang kita mau mengikuti mazhab jumhur ya, dan dalilnya juga kuat, ya artinya tidak bisa disalahkan. Tapi kalau mau lebih hati-hati adalah caranya seperti itu ya. Dan pasti pahalanya tambah. Karena misalnya sholat subuh kan menjadi seolah-olah hampir 3 rakaat atau 2 rakaat setengah lah. Karena yang pertama rakaat kan sudah dapat i'tidal, dapat sujud 2 kali gitu lah. Ya, tapi tidak dihitung 1 rakaat. Ini menurut istihadnya penulis. Istihadnya yang nulis di sini seperti itu. Tapi ketika mau mengikuti jumhur, ya nggak apa-apa gitu ya. Mengikuti jumhur ulama. Fawaidun tata'allaku bil mas'alati sabiqah ala muqtada madhabil jumhur. Kemudian setelah itu ternyata penulis masih membahas pendapat jumhur. Kalau mau ikut pendapat jumhur, maka masih ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan jamaah tapi dapat rukuk. Dapat rukuk, dapat 1 rakaat. Ini diantaranya adalah hal yarka'u dunas shaf li idraki ruku. Apakah kita boleh mengejar shaf, mengejar rakaat dengan rukuk sebelum masuk shaf, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakrah, yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud tadi ya. Nah, apakah boleh seperti itu? Atau itu hanya khusus bagi mereka yang telah melakukan itu ya. Faqad taqaddama ana Abu Bakrah lama rakaat dunas shaf qala lahu annabiyyu zadakallahu harson wala ta'ud. Kalau kita melihat komentarnya Rasulullah, hai Abu Bakrah, semoga Allah menambahkan kesemangatanmu, tapi jangan kau ulang. Nabi mengatakan jangan kau ulang. Fanahahu anil ud ila rukuk dunas shaf. Berarti ada larangan, setelah itu kemudian ada larangan nggak boleh rukuk sebelum shaf. Berarti yang terbaik nggak usah. Lah hadisnya Abdullah bin Zubair ya, anahu qala alal mimbar, beliau mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid wan nas ruku' falyarka hina yadkhulu ya tsumma liyadabbar raki'an hatta yadkhulu fis shaf. Abdullah bin Zubair pidato, kalau kamu masuk masjid ternyata sudah mendapatkan imam rukuk, segera rukuk, maka masuk shaf boleh dengan merangkak atau boleh dengan rukuk itu gitu ya. Kata Abdullah bin Zubair, dan dia mengatakan ya faidan as-sunnah dzalika sunnah, begitu adalah sunnah Rasul ya. Fa innahu alama fi isnatihi min kalamin yasir wa ma fi qoulihi dzalika sunnah minal khilaf fi raf'ihi. Ini hanya perkataan Abdullah bin Zubair, dan kata itu dari sunnah adalah diperselisihkan tentang sahihnya. Fa innahu ala kulli hal la yaqwi ala mu'aridoti hadisi Abi Bakrah as-sahih. Itu bertentangan dengan hadis Abu Bakrah yang Rasul ternyata mengatakan jangan kau ulang ya, jangan kau ulang. Maka fal aula ala yarka dunas shaf li sihatin nahyi wa adami kuwatil mu'arid. Yang paling baik berarti enggak usah rukuk sebelum masuk shaf. Janganlah ya. Kadang ada itu ngejar, grutu, umeh rukuk gitu ya. Maka tidak boleh. Kemudian hal yustaratul itmi'nanu fir ruku'i li idraki raq'ah. Pertanyaan yang kedua, apakah kita wajib mendapatkan tumakninah rukuk? Misalnya, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim, baru sami Allah. Apakah misalnya, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, sami Allah, ini langsung kita baru rukuk, tangi. Dapat enggak itu? Allahu Akbar, ya. Terus tangi, jadi kita enggak dapat tumakninahnya imam, dapat enggak? Ba'dul fuqaha mengatakan, yustaratu ayat ma'inal makmum fir ruku'i qabla irtifa'il imam an hadir ruku' al-mujzi'. Sebagian fuqaha mengatakan, makmum harus mendapatkan tumakninahnya imam. Minimal mendapatkan subhana rabbiyal azim sekali punya imam. Tidak kita pas rukuk imam sudah bangun, itu enggak dapat ya. Wa ayyastami amahu fil itmi'nan ya, antara tumakninahnya makmum dan tumakninahnya imam. Wa qala kasirun minhum yutriku raq'ah birruku' init ma'annahu wa ba'dhum utlika falam yata'arad
la yustaratu al itminan. Jadi pendapat yang kuat ini adalah bahwa harus mendapatkan tumak ninahnya imam. Jadi ya Allah Akbar kok masih subhana rabbiyal azim baru sami Allah dapat. Tapi Allah Akbar baru sini sami Allah berarti enggak dapat, maka enggak dihitung. Yang ketiga, idza syakka fi idraki ruku' mal imam. Ragu, tadi itu dapat rukuknya enggak ya? Dapat tumaninah imam enggak ya? Pas saya ikut rukuk itu imam tumaninah saya dapat enggak ya? Fasahih anahu la yudriku li anal asla adamuhu. Kalau ragu berarti ya nambah lagi rakaatnya, enggak usah dihitung satu rakaat karena ragu. Kemudian hal tudzi'uhu takbiratan wahidatan inda idraki ruku'. Ketika kita masuk kemudian imam ruku' itu kita takbir 2 kali atau sekali? Allahu Akbar. Imamnya kadung ngadeg. Lah apa? Yuk Allahu Akbar ruku' gitu. Jadi ini kan imam ruku', Allahu Akbar. Gitu aja toh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali apa sekali gitu ya. Idza adrokal imam fi halir ruku' fa innahu tudzi'uhu takbiratan wahidatan. Fa innahu tudzi'uhu takbiratun wahidatun. Fayukabbiru lil ihram. Fayudzi'uhu an takbiratir ruku'. Takbirnya sekali saja. Jadi cukup takbiratul ihram saja. Allahu Akbar terus ikut ruku' gitu aja. Ya, walau kabbara takbiratain ihdahuma lil ihram wal ukhra lil ruku' lakana ahsan. Kalau memang nyandak takbir 2 kali ya maka lebih baik. Labuda ayatia bitakbiratul ihram kok iman, tapi takbirul ihramnya itu harus betul-betul berdiri loh. Misalnya nih Allahu Akbar kayak gini nggak sah. Karena takbiratul ihram harus sambil berdiri. Jadi gini ya, Allahu Akbar terus ruku' gitu. Karena ini takbiratul ihram, kecuali bisa 2. Allahu Akbar masih dapat. Nah, maka dapat 1 rakaat ya. Fa in atabiha au bi ba'dhiha ba'da an inhana lam tudzihu li anahu atabiha fi ghairi mahaliha. Kalau kita takbirnya kok separuh doyong takbiratul ihramnya maka enggak sah karena kita takbir bukan pada tempatnya. Kemudian yang paling menarik lagi adalah hal yantadzirul imam idza ahasa bidakhil liyudrikar ruku' awil jamaah. Imam itu wajib punya kebijaksanaan enggak gitu. Misalnya dengan jadi imam duduk Allahu Akbar, ternyata sana baru jangkah. Ini kok banyak banget ya yang masbuk ya. Sebaiknya imam itu menunggu biar dia dapat ruku' atau karepmu datangnya telat ya aku berdiri. Ada yang ngejar. Terus seharusnya imam itu gimana gitu ya? Apakah nunggu biar makmum-makmum tadi pada dapat ruku', berarti imam bijaksana gitu loh ya. Atau tetap ditinggal ya. Yusra'u lil imam ayyutawilar raqatil ula ya aksara minasaniyah liyudrikan nas ar-raqatal ula. Ternyata dianjurkan dalam rakaat pertama itu imam agar memanjangkan rukuknya. Agar para makmum-makmum itu bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Kama yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abu Qatadah, anan nabiyya kana yaqra'u fi dzuhri fil ulayain bi umil kitab wa suratain wa fi raqatain al ukhrayain bi fatihatil kitab. Yusmi'na al ayat ahyanan. Nabi pada saat sholat zuhur ya di rakaat awal yang kedua 2 kan 4 ada yang 2 awal sebelum tahiyat ya itu membaca Fatihah dan 2 surat. Kemudian di rakaat 2 yang akhir Nabi hanya membaca Fatihah saja. Yusmi'nal ayat ahyanan wa yutawilu fi raqatil ula malayutilu fisaniyah. Terkadang Nabi membacanya keras sehingga kami dengar. Dan terkadang di rakaat pertama itu Nabi rukuknya agak lama, ya, agar para makmum itu mendapatkan
rakaat pertama, wa hakadza fil asri itu dalam sholat asar, wa hakadza fi subhi terkadang dalam sholat subuh. Fadhonanna annahu yuridu ayutrikan nas atal ula. Aku sangka Nabi itu memberikan kesempatan makmum masbuk agar mendapatkan satu rakaat. Ternyata Nabi menjadi imam yang sangat bijaksana. Jadi enggak wis karepe teko keri sing ngakon sapa, enggak begitu ya. Abu Sa'id mengatakan laqad kanat as-shalah tuqamu fayadhhabu dzahib ilal baqi' fayaqdi hajatahu tsumma yatawadda tsumma ya'ti wa Rasulullah fi raqatil ula mimma yutawiluha. Ketika sholat dikomati, kata Abu Sa'id, ya, ketika sholat diikomati, kemudian ada orang itu jalan dari Baqi' sama masjid Madinah kan lumayan jauh tuh itu. Kemudian mampir kamar mandi dan nggak tahu kamar mandinya 1.500 tahun yang lalu juga kayak apa gitu. Kemudian mampir kamar mandi, kemudian setelah itu wudhu, kemudian datang ke masjid, ternyata Nabi masih berada di rakaat awal. Nabi masih berada di rakaat awal. Jadi pada satu saat kadang Nabi itu sangat bijaksana. Berarti kan lama tuh itu. Mungkin karena ini sahabat-sahabat pada apa gitu ya. Kok yang datang baru sedikit, biasanya banyak. Maka rakaat awal dipanjangkan. Sehingga dalam rakaat awal itu tidak begitu lama, kemudian bisa menjadi penuh. Ini di sini kebijaksanaannya Rasulullah. Coba dari Baqi' ke masjid jauh loh itu. Dari Baqi' ke masjid, mampir kamar mandi, wudhu, masih dapat rakaat pertama. Kadang-kadang di kita jangankan rakaat pertama, ya dengar qomat dari rumah, padahal dekat jalan ke masjid, sampai situ imam sudah salam. Ada di tempat tertentu, di kampung-kampung itu saya sering ketika di Temanggung, misalnya saya pas mudik gitu, karena baru datang itu, kemudian tadi sudah azan belum? Oh sudah. Terus kita baru wudhu di rumah, dengar qomat itu ya, jalan itu mungkin masjidnya ya, rumahnya Pak Sus ke sini ya, sampai situ selesai, sholatnya selesai. Waduh gitu ya. Iya, padahal kalau Nabi malah masih mendapatkan rakaat awal. Wa min huna akhadha ba'dul qailin bi idrakir raqati birruku. Maka dengan ini ya sebagian pendapat mengatakan bahwa rukuk itu satu rakaat. Annal imam idza ahassa bidahil, imam ketika merasa ada orang yang mau menyusul, wa huwa fi rukuk, dan imam sedang rukuk, fa innahu yantadziruhu. Maka imam itu menunggu makmum liyudrikar rakaah agar mendapatkan satu rakaat. Tapi malam yasyukka intidaruhu alaihim, apabila tidak memberatkan yang datang awal. Kadang yang datang awal protes toh, kesuwen ngenteni kae. Nah, aku sing tekan dhisik terus piye gitu ya. Makanya ya kadang-kadang dalam hal urusan hormat menghormati sosial itu ya melihat situasi dan kondisi, melihat situasi dan keadaannya gimana. Mungkin orangnya pada nyantai, nunggu itu nggak apa-apa. Oh mungkin kita lihat orangnya pada tergesa, kan tinggal melihat posisinya. Misalnya jamaah asar ya, di kampung daerah proyek misalnya ya. Terus kemudian banyak tukang kuli batu yang ikut jamaah. Lah kok sholatnya duowo banget nganti setengah jam. Nah itu berarti kan nyeksa loh, padahal dia mesti dipelirak-peliri mandore gitu ya. Kan sholat asar itu kan nanggung jam 2:30 loh. Nah, dia betek-betek ikut jamaah itu luar biasa. Ya cukup 10 menit saja, biar tidak banyak merugikan kepada pekerjanya, kan itu ya. Tapi misalnya sholatnya kok sholat Isya di rumah, masyarakat situ semua dan sudah sepakat mau panjang, nggak apa-apa, gitu ya, beda. Artinya kadang-kadang memang melihat situasi dan kondisi. Pernah Mu'adz bin Jabal menjadi imam membaca surat Baqarah, dimarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi melihat situasi dan keadaan kita harus bagaimana. Ya. Hampir Isya, persilahkan kalau ada pertanyaan. Oke, monggo Pak. Rukuk. Terus kemudian ada lagi tidak boleh
Iya, kan sebetulnya kan makmum masbuk itu masbuk. Masbuk itu kan telat. Telat itu tidak nelat. Ya, telat. Telat itu tidak nelat sekali lagi ya. Karena memang ada di salah satu musola atau masjid terutama anak-anak kecil. Kalau orang tua kok ngikut-ngikuti kan berarti kan kembali ke kecil lagi toh. Jadi imam baca Fatihah, imam baca surat, itu malah duduk-duduk di situ. Ketika sudah Allah baru kok gerutuk Allah baru itu nggak sah, jelas nggak dihitung satu rakaat. Dihitung satu rakaat itu telat. Telat itu berarti udzur gitu toh. Berarti udzur. Memang ketika udzur kita disuruh jalan santai. Santai dalam artian itu ya tidak kesusu gitu. Yang dimaksud tidak kesusu. Nah bagaimana ketika tadi nyantai duduk-duduk, ketika sudah mau rukuk malah kesusu lari ikut, maka tidak dihitung gitu ya. Jadi ya yang wajar-wajar saja. Ya ketika kita biasanya adzan itu berangkat, kemudian bisa sempat menjalankan sholat qobliyah, qadarullah pada suatu waktu bisa jadi karena perut sakit, minta ke belakang. Aduh, wis komat malah perut sakit ini gimana? Mendulukan sholat atau mendulukan ke belakang? Mendulukan ke belakang. Secukupnya, ternyata tidak terlalu lama, sudah tuntas. Ya kita kemudian wudhu, ke masjid nggak usah lari-lari, gitu toh. Nah kita dapat yang mana? Dapat satu rakaat, alhamdulillah, dua rakaat, alhamdulillah kan gitu. Dapat rukuknya, alhamdulillah kan. Kalau dapat iktidalnya, ya alhamdulillah, tapi nggak dihitung satu rakaat itu. Tapi tidak dalam rangka wis kemosone dawa menus pokoknya aku tekan kono menggen pas ruko itu kan namanya disetting. Maka nggak boleh gitu. Jadi ya tetap betul-betul udzur. Udzur karena masbuk itu ketinggalan, bukan sengaja untuk ditinggal gitu ya. Jadi ya memang dalam agama itu mutawasid ya. Terlalu kenceng kan nggak boleh, terlalu kendor kan juga tidak boleh. Nah, sehingga ya tetap di tengah-tengah mutawasid, bagaimana yang proporsional gitu ya. Jadi orang udzur itu ya kayak apa? Ya udzur yang wajar kan. Udzur yang wajar atau bangun tidur ternyata bangunnya udah iqomat kan namanya pasti akan ketinggalan entah satu rakaat atau hanya ketinggalan baca Fatihah gitu ya. Tidak sudah ada azan wis ngegorong kayak gitu. Nah, gitu giliran komat kayak keleket-keleket arep wudu. Dan itu setiap hari itu namanya kan bukan bukan udzur kan gitu ya, bukan udzur. Gitu Pak, wallahu a'lam. J, monggo Pak Priyo. Mas Buk. Kemudian kita juga karena sudah tidak dapat imam yang di depan, makmumnya itu kita jadikan imam. Boleh. Kemudian yang kedua juga sering terjadi dalam perjalanan. Itu kadang-kadang saya pernah itu sholat, ternyata orang yang satunya dia itu sholatnya itu adalah sholat asar. Ya. Betul betul saya begitu saya ikut makmum saya kena gitu ya itu biasa kita. Ternyata imamnya justru gini-gini. Ternyata imamnya menandakan bahwa saya itu kayak saya sholat sunnah gitu Pak. Itu bagaimana? Sebetulnya dua-duanya itu boleh ya. Makmum masbuk yang sudah selesai imamnya dia sudah sholat sendiri. Dalam satu pendapat kalau sholat sendiri kan bisa jadikan imam. Yang sebagian pendapat yang tidak boleh itu kita makmum terhadap orang yang sedang makmum. Dan itu pun sebagian pendapat yang lain boleh. Wong pernah Abu Bakar makmum sama Nabi, orang-orang makmum sama Abu Bakar, itu pun boleh gitu. Jadi boleh. Terus kemudian sholat sunnah dengan sholat wajib itu boleh. Yang tidak boleh itu antar imam dan makmum sholatnya beda. Beda perilakunya. Misalnya sholat subuh sama sholat mayit, itu kan beda, nggak ada rukuknya gitu ya. Atau sholat gerhana itu kan rukuknya 2 kali gitu ya. Selagi sholatnya masih sama, maka boleh. Imamnya sunat, makmumnya wajib, atau sebaliknya. Itu boleh. Hanya satu yang tidak boleh itu, orang jamak takhir maghrib sama isya, kemudian kita sholat maghrib, sementara imamnya sholat isya. Ya, karena kan terus gimana ketika imam
ke rakaat keempat kita gimana? Salam duluan juga nggak boleh, menunggu juga tidak tepat gitu ya. Nah, makanya itu salah satu pendapat yang mengatakan tidak boleh. Sehingga ketika jamak takhir maghrib sama isya, ketika mendapatkan imam di tempat ya boleh mendahulukan isya dulu. Sehingga nanti maghribnya baru sholat sendiri. Begitu Pak. Gini-gini. Kan sudah selesai. Ketika imamnya yang pokok sudah salam, dia sudah berdiri, kan berarti sudah sholat sendiri namanya. Maka boleh jadikan imam, karena dia statusnya sudah munfarid. Sudah terlepas dari imam. Ya. Imamnya sudah selesai. Begitu. Ya. Oke, monggo Pak. Iya, ya kan sesuatu yang memang di luar dugaan itu Masya Allah. Iya gitu ya. Jadi diceblak dia malah mundur gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Jangan niat imam juga nggak apa-apa itu ya. Makanya kan sebetulnya dalam hal jamaah itu kan ada 3. Muafik. Muafik itu antara imam sama makmum barengan. Itu muafik. Kemudian yang kedua masbuk. Masbuk itu imamnya, makmumnya datang belakangan, imamnya dulu. Tapi ada yang namanya sabek. Sabek itu justru makmumnya datang dulu. Gitu. Dan itu ada hadisnya tentang ketika orang itu sholat, nunggu-nunggu, imam nggak datang-datang, maka sholat dulu. Ketika sholat dulu, kemudian imam datang, maka kemudian jadi makmum sama imamnya itu boleh. Namanya sabek, sehingga kasus panjenengan itu boleh. Kan pernah juga Nabi datang belakangan, ketika sakit itu kemudian disuruh Abu Bakar untuk imam, ternyata Nabi ke masjid, Nabi jadi imam dan Abu Bakar mundur. Ya, maka boleh gitu ya. Kalau yang makmum tadi sudah dapat 1 rakaat, maka kondisinya dia harus menunggu. Dia tetap rakaat sesuai rakaat dia, tapi salamnya nunggu imamnya. Tapi kalau memang rakaatnya pas kebetulan sama, dia belum rukuk ya sama gitu ya. Jadi rakaatnya sendiri-sendiri tapi salamnya nunggu imamnya. Itu boleh gitu ya. Pendapat yang kedua tadi tetap harus mendapatkan Fatihah lengkap. Karena memang Fatihah itu rukun sholat. Kamu ketinggalan 2 rukun loh, berdiri sama Fatihah gitu ya. Pendapat yang kedua. Sehingga memang sarannya Abu Malik Kamal bin Zaid Salim begitu, tapi ketika bahas berikutnya kelihatannya juga condong yang jumhur kan itu ya. Ya, yang namanya ulama kadang begitu. Tadi kan dia kayak mengkat, begini. Ternyata di belakang ada pembahasan lagi yang dia bahas seolah-olah kayak mendukung pendapat jumhur gitu. Ya, biasalah seperti itu gitu ya. Menurut pendapat kedua belum ya, menurut pendapat kedua. Kalau pendapat pertama jangankan sudah separuh Fatihahnya, rukuk saja dapat gitu ya. Cukup nggih? Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.